Halo, kembali lagi bersama kita di acara CMI Berbagi. Saya Andre dari manajer SIM CMI dengan perawat Deden. Nah, Ya, mungkin kesempatan kali ini saya juga akan eh, menanyakan kepada perawat Deden oke. yang pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya kumpulkan di sosial media CMI Berbagi ya. Oke. Nah, yang pertama tuh bukan yang pertama ya, saya jelasin dulu di awal. Jadi segmen kali ini kita akan menjelaskan mungkin beberapa penyebab HIV, Hmm, bagaimana penularannya, sama apakah HIV itu bisa sembuh ya? ya, Kayak gitu ya, ya oke, mungkin. siap. Yang pertanyaan pertama nih Pak Deden, yang saya harus tanyakan, HIV sama AIDS tuh beda enggak sih sebenarnya? Soalnya kan ada teman-teman saya juga yang menanyakan saya tuh HIV apa AIDS sih gitu. Oke, baik. Saya Deden ya, Deden Fajar Firdaus dari perawat Klinik Utama CMI. Ini mengenai HIV/AIDS ya. Ini sangat Betul. menarik. Kenapa? Karena memang kebetulan ya saat ini di salah satu kota di Indonesia itu sangat ramai, khususnya pada pemuda-pemuda yang terkena HIV. Oke, mengenai HIV/AIDS itu sebenarnya itu dua hal yang berbeda, tapi dapat berjalan seiringan. Nah, HIV itu adalah infeksi virus. Itu virus yang menginfeksi atau merusak sistem kekebalan tubuh pada manusia. Itu HIV. Nah, sedangkan AIDS itu adalah eh, tahap akhir dari HIV itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada orang atau ada pasien yang terkena HIV, mungkin belum saja tentu terkena AIDS. Kalau misalkan ditangani dengan baik dan benar. Nah, itu perbedaannya itu seperti itu sih. Jadi pada intinya kalau misalkan pada pasien yang terkena HIV belum tentu AIDS, tapi kalau misalkan memang udah tahap akhir pada HIV itu tersendiri atau infeksi itu tersendiri, ya bisa jadi AIDS HIV AIDS. Oh gitu ya. Jadi intinya AIDS itu kondisi tubuh yang disebabkan karena infeksi HIV. Nah, seperti itu. AIDS itu ya. Iya, Jadi kan AIDS itu. kan banyak orang di luar tuh awam gitu kan. Saya tuh terkena HIV atau AIDS gitu biasanya tuh cara kita taunya tuh kayak gimana ya? Misalnya kita tuh apakah ke dokter dulu apa langsung cek lab atau kayak gimana tuh? Kayak untuk mengetahuinya, mungkin ada beberapa gejala. Hmm, Memang ada beberapa gejala. Kalau misalkan untuk tahap awal itu memang nggak terlalu parah, kayak cuman demam, sakit tenggorokan, ya kayak gitulah. Jadi Kayak mungkin saya juga bisa sekarang HIV atau AIDS gitu. Mungkin saya ya, sekarang kan lagi demam. ya intinya seperti kayak Tapi kan saya ingatnya kemarin ke Oyo tuh kapan ya? Ya mudah-mudahan saya cuma demam aja ya gitu. ya, mudah-mudahan ya. Kan saya Mudah-mudahan. nggak tahu juga itu kan Iya, hanya gejala iya, iya, awal gejala awal ya. secara fisik, tapi kan tetap harus ke laboratorium ke rumah sakit untuk memastikan karena ada beberapa eh, cek yang memang harus dilakukan. Seperti itu tidak bisa dilihat dari gejala aja sih Oh sebenarnya. gejala. Ya Nah, mungkin aja cuma demam, ya demam. mungkin aja iya gitu. Mungkin aja iya ya. Ya Ya, semoga saya jangan lah ya sekarang. semoga ya. Soalnya kan lagi demam-demam agak batuk sedikit gitu. Ya, kita tahu Oh, ke depannya ya. iya nggak Semoga tahu. sekarang Iya jangan. udah pagi-pagi tuh lapar gitu kan, bangun pagi lapar. Itu Iya. bukan gejala dari HIV kan Oh, kalau itu sih emang lapar ya, Oh, belum makan. oh belum makan ya. Nah kan kita tuh kan tadi Pak Deden bilang tadi tuh kan kita harus cek ke lab ya. Nah itu tuh cek apa, darah kah, apa kencing kah, atau ludah kah, atau gimana? Darah sih itu Darahnya. ya kalau tidak salah yang harus dicek itu ada CD4 namanya, CD4 itu yang dicek. Itu sih cuman memang ada beberapa lagi, mungkin itu pihak lab atau dokter yang menentukan apa saja yang harus dicek. Jadi mungkin pas tes itu tuh ada angka nominal untuk kita tuh aman apa enggaknya berarti ya? Iya, ada angkanya, cuman memang saya kurang tahu ya nominal yang benar-benar itu berapa. Mungkin harus nanya ke analis ya, Ya, mungkin nanti. analis dan Mungkin dokter yang nanti lebih kita tahu, akan paham. undang juga analis di sini ya. Bisa nggak kira-kira analis di bisa. Nah, biasanya tuh kan kalau misal kita mau cek lab itu, kita tuh harus minta rujukan dulu nggak ke dokter? Nggak perlu sih, tinggal Nggak perlu. datang ya, tinggal datang aja sih ke rumah sakit. Kalau misalkan nanti kan diperiksa juga nih tanda gejalanya. Kalau misalkan memang parah, ya pasti langsung diperiksa. Ataupun memang kalau misalkan memang pengen memastikan nih, cuman ada gejala sedikit, cuman demam-demam, sakit tenggorokan Yang tadi gejala saya umum bilang. lah, ya yang gejala umum lah gitu. Mungkin bisa aja kalau misalkan untuk memastikan, bisa aja minta untuk dicek. Oke. Boleh. Nah kan banyak gitu kan, mungkin tanggapan teman-teman kita atau misalnya ya rekanan kita juga kan, kalau semisal kita mau cek HIV itu kan berasa kita malu nih ya. Ya, Maksudnya kayak gimana benar, gitu. Padahal kan benar. kita tuh hanya untuk memastikan bahwa kita tuh terkena apa enggak gitu. Iya. Nah, kalau menurut Pak Deden gitu tips
tips untuk kita nggak malu gitu misalnya datang ke situ, karena kan tanggapan orang tuh kok Iya. kenapa sih ngecek HIV, apa dia Ha-ha. udah melakukan yang sesuatu yang menyenangkan gitu Iya, kan iya, iya. sebelumnya Iya, gitu. iya, iya. Nah, gimana sih maksudnya tuh buat diri kita tuh nyaman atau misalnya pede aja gitu mau ngeceknya? Baik. Sebenarnya gini, lebih baik deteksi dini dulu daripada ternyata makin parah gitu. Dapat gejala-gejala yang parah. Lebih baik deteksi dini sebenarnya. Karena gini, pada dasarnya setiap penyakit itu ya harusnya deteksi dini, kayak misalkan kanker salah satunya. Itu kan beberapa penyakit yang menjadi momok oleh masyarakat yang sangat menakutkan, kanker, HIV, AIDS, kemudian jantung, diabetes, itu kan ginjal mungkin ya. ginjal, beberapa penyakit yang sangat menakutkan. Sangat baik sebenarnya, lebih baik. Kenapa? Karena kalau misalkan memang ternyata positif penyakit HIV atau HIV, terinfeksi HIV, itu kan bisa ditangani lebih awal gitu loh. Iya betul sih. Supaya tidak lebih parah. Iya. Karena proses parahnya atau proses terjangkitnya HIV sampai ke AIDS itu memang nggak sebentar, mungkin bertahun-tahun. Iya. Jadi mungkin mengendap dulu dalam Nah, diri kita iya, ya. seperti itu. Tadi kan ngomong-ngomong ada 4 penyakit kayak jantung, kanker, ginjal sama diabetes. Katanya ada ini ya klinik yang bisa nyembuhin kayak gitu. Oh iya, ada. Di mana tuh kayak? Ada kayak di Bandung kenal ya. gitu maksudnya. Ada. Ini kan Di mana ada tuh? salah satu CMI Hospital namanya, CMI Hospital. Ya itu Itu alamatnya di mana sih? Itu salah satu pelayanan kesehatan yang memang berfokus pengobatan pada penyakit kanker, ginjal sama diabetes mellitus. Itu alamatnya di Jalan Tubagus Ismail di Coblong. Iya. Ya. Kalau semisal kan mungkin kita kan nggak mungkin langsung datang ke sini. Kalau misalnya sosial medianya ada kan ya? Ada. Yang ini ya sosial Nah, media. ini CMI berbagi ataupun ke Instagramnya CMI Hospital. Oke. Atau boleh di websitenya juga ada. Nah lanjut lagi ya, ada Boleh. yang nanya lagi nih. Siap. Biasanya tuh yang terkena HIV/AIDS tuh apakah remaja aja, apa dari kecil, apa udah dewasa tuh? Oke, kalau misalkan dilihat dari golongan ya, golongan sebenarnya mau anak-anak, anak kecil, bayi, remaja, dewasa pun beresiko juga. Beresiko, Iya, ya? beresiko. Cuman kalau dilihat dari prevalensi di Indonesia itu lebih banyak orang-orang dewasa, remaja, karena dilihat dari lingkungan. Bayi juga bisa kah? Bisa, bayi juga bisa tertular mungkin karena si ibunya positif terus menyusui misalkan, mungkin bisa saja berisiko. Tapi itu pun masih bisa dicegah kalau misalkan si ibunya berobat dengan baik. Oh gitu. Tapi yang memang berisiko itu remaja sih. Remaja. Ya kayak bapak lah kayak. Iya, yang kemarin kan kita tuh mungkin kalau anak remaja tuh kan suka hilaf gitu ya, bukan hilaf sebenarnya kayak Hilaf apa sengaja. keenakan itu? Keenakan sih kayaknya. Soalnya kalau kita nggak gajian nih ya, kita ngapain lagi kalau nggak ke Oyo gitu kan, atau ke Red Doors ya itu. Iya. Tapi sebentar kayaknya syarat ada minum nggak ya? Mana Oh, ini nggak di sini. panitia ya? Boleh minta minum dulu. Karena mungkin kita akan bicara lebih banyak tentang masalah ini ya. Boleh. HIV. Kela garing pikoro. Minta lu. Oke, dituliskan lagi ya. Kan tadi tuh berarti semua dari anak kecil, remaja sama dewasa pun sampai tua pun mungkin akan beresiko ya. Ya, cuman yang lebih beresiko itu remaja dewasa sih. Oh gitu. Iya. Nah, terus kan semua kalangan bisa dapat nih ya. Biasanya tuh penularannya lewat apa aja sih? Apakah dari misalnya kan kita tuh di tongkrongan nih ya. Ya. Kita suka share-share minuman, minum ya. makanan gitu. Oke. Kadang kita bertemu mulut sama mulut gitu kan di tongkrongan. Oh enggak juga ya. Enggak, maksudnya tuh kalau misalnya pertukaran air liur kayak gitu bisa ada itunya enggak? Setahu saya ya, untuk penularan HIV AIDS atau HIV lah. Ya, HIV itu yang sangat banyak tertular itu pertama seks bebas. Seks bebas yang tidak aman. Oh, yang tidak aman. Jadi kalau seks bebasnya aman, mungkin masih aman nih. Nah, sebenarnya ya bukan masalah aman tidak aman, tapi seks bebasnya. Oh. Itu walaupun pakai kontrasepsi ya, tapi kan tetap kalau misalkan memang kontrasepsinya jebol atau apa ya mungkin aja terkena ya kan. Jangan pakai kontrasepsi yang bekas lah gitu ya. Itu apalagi bekas. Ya itu intinya gitu. Pertama seks bebas. Yang kedua menggunakan jarum suntik yang bergantian. Biasanya pada orang-orang yang narkoba. Nah itu kebanyakan. Itu sangat
beresiko lah untuk Beresiko, tertular HIV. Soalnya pada dasarnya biasanya HIV itu pada darah. Oh, darah Tertularnya. ya. Bisa pada darah, bisa pada luka yang terbuka. Karena misalkan kalau misalkan nih seks bebas berhubungan intim ya, sebeda jenis ataupun sesama jenis ya. Sesama jenis. Sesama aja atau beda jenis ya intinya gitu. Ya kan mungkin saja beresiko adanya luka di dalam, terus si pasangannya ada yang positif, entah itu laki-laki atau perempuannya. Itu kan beresiko kalau misalkan dia si salah satu pasangan punya itu apa HIV terinfeksi. Berarti kalau semisal kita beradu mulut itu tercampur lah itu cairan surga itu kan. Cairan surga. Nah, itu tuh apakah bisa kita tuh terinfeksi HIV kan tadi saya dengar tuh dari darah kan ya kan air liur mungkin kalau misalnya mulut kita nggak sariawan mungkin akan kena juga kan. Ya. Atau gimana tuh? Mungkin saja terkena kalau misalkan memang ada luka. Mungkin saja tidak. Mungkin saja tidak. Tapi setahu saya sih tidak ya. Tidak ya. saya. Berarti sering ya. Enggak gitu juga. Gitu itu juga. Pas dulu beradu mulut tuh sama sesama jenis apa enggak sesama jenis? Masa harus diceritakan? Enggak, waktu itu kan mungkin ada presentasi kan ini juga kan banyak katanya yang tertular tuh. Maaf juga untuk yang sesama jenis itu. Apakah sama aja atau misalnya kita lawan jenis apa sesama jenis tuh apa sama aja atau tergantung si pengidapnya yang apa gimana gitu? Sama aja sih, tapi kalau misalkan sesama jenis biasanya ke anal. Oh. Ya. Iya. Ya kemana lagi? Ya mana aja ya kemana lagi? Ya itu kan. Ya mungkin saja tertular. Oh, cuman ke anal aja berarti ya? Ya. Ya mungkin. Nah, selain itu kan tadi tuh udah dijelasin kan seks bebas ya. Terus mungkin dari ciuman juga. Kalau share minuman kayak yang tadi saya lakukan? Share minuman ya? Yang tadi? Setahu saya enggak. Enggak. Mungkin penyakit lain bisa. Seperti? Ya penyakit lain kayak misalkan cuman terkena bukan tusin tapi kayak keringat juga bisa ada. Oh, keringat. Iya. Kalau HIV tuh tertular dari ini enggak air keringatnya? Enggak. Skin to skin enggak, HIV itu enggak. Oh enggak ya. Jadi kalau misalkan memang ada yang terkena terinfeksi HIV, sebenarnya yang harus dilakukan salah satunya ya, dia rangkul, jangan sampai dia stres gitu. Ya skin to skin itu enggak menularkan. Tapi yang memang yang lebih berisiko itu yaitu seks bebas, luka yang terbuka, terus menggunakan jarum suntik yang bergantian. Tapi kalau semisal jarum suntiknya masing-masing mah masih aman lah ya gitu. Aman. Enjoy lah ya yang pemakainya. Yang penting jangan sampai barengan gitu. Ini kan kita pakai nih. Saat jarum suntiknya nggak diganti dipakai sama orang, nah itu berisiko. Oh gitu. Berarti kalau vampir ngegigit kita HIV dia ketular nggak kira-kira? Ketularan. Iya HIV. Bahkan lebih parah mungkin dia. Mungkin. Penularannya di gigitan gigi vampir gitu ya. Nah ada lagi nih yang nanyain lagi ya. Kira-kira si HIV atau AIDS itu bisa sembuh apa enggak? Oke, kalau misalkan saya baca-baca literatur ya, memang belum ada obat yang bisa menyembuhkan. Iya. Belum ada obat, tapi ada obat yang dapat memperlambat perkembangan si virusnya. Ada juga itu. Dibekukan mungkin ya atau ya gimana? Mungkin bukan tahu apakah dibekukan atau apakah si virusnya mati, saya nggak tahu bagaimana mekanisme kerja obatnya. Tapi kalau misalkan memang disebut bisa sembuh, bisa. Sebenarnya bisa. Bisa. Karena itu kan yang paling utama kan sistem kekebalan tubuh ya. Nah, itu yang paling utama, sistem kekebalan tubuhnya. Jangan sampai stres, enjoy aja itu. Mungkin saja bisa sembuh, tapi mungkin saja tidak bisa sembuh. Bahkan ya resikonya mungkin kematian. Tapi itu juga tergantung kalau misalkan kita berobat rutin, patuh, mungkin bisa sembuh. Kalau obatnya tuh apakah harus obat medis apa obat herbal? Kan saya juga pernah dengar nih ya gini, makan toke atau apa gitu kan? Ya kalau nggak salah saya pernah gitu baca-baca kan ya. Benar. Makan toke bisa ini, makan air dari bisul bisa ya enggak? Air bisul. Nggak itu dari apa maksudnya tuh dari toke kan banyak nih, makanya kan sekarang tuh lagi marak ya maksudnya tuh nyari-nyari toke gitu dijual mahal banget katanya kan disinyalir kayak bisa menyembuhkan HIV apa AIDS gitu. Apakah harus emang obat dari medis kayak gitu atau gimana? Ya. Kalau sejauh ini obat medis itu belum menyembuhkan tapi dapat memperhambat perkembangan si virusnya. Nah, kalau misalkan obat lain kayak herbal ataupun dari hewan-hewan yang lain mungkin ada, tapi kan bukti penelitiannya
Iya. ada atau tidak. Betul. Itu Apakah yang- itu juga ya, kan nggak kan mungkin kita langsung makan bakar toke langsung. iyalah. Mungkin kan kita harus ekstrak juga itu. sari-sari yang Kan bisa dari toke kan banyak kandungan nih. Mm-mm. Nah itu kan mungkin ada kandungan yang dapat menyembuhkan, mungkin tidak. Pantesan dulu pas saya makan komodo mentah gitu ya. Ya, Komodo. saya cuma dapat kenyangnya aja Kenyang gitu. aja. Ya itu mungkin lebih ke kandungannya sih harus ada penelitian. Jadi intinya HIV sama AIDS tuh mungkin bisa disembuhkan ya, mungkin Ah, atau bisa. Mungkin bisa saja. Mungkin sih. bisa Karena ya. pada dasarnya sih yang namanya penyakit bisa disembuhkan. Betul. Kembali ke kitanya aja. Kita mau berikhtiar enggak? Kalau enggak ya udah gitu aja. Penyakit sampai mati. Kan tadi dibilang kalau semisal kita HIV jangan stres gitu ya. Ah, Semisal kita banyak masalah nih ya, kita banyak utang Oh, contohnya. iya, Nah, pinjol. kalau kita HIV gitu ya, pinjol kayak gitu. Cara nanggulanginnya gimana, Sok, coba? Oke. Biasanya pada pasien HIV ataupun HIV AIDS ya, itu kan minder ya. Ya, minder. Dia mau bergaul. Yang salah satunya itu adalah rangkulan dari teman ataupun orang tua, keluarga lainnya gitu. Bagaimana caranya dia itu tidak terlalu stres, tidak terlalu memikirkan terkait penyakitnya, tapi dia selalu bersikap positif. Nah, saya akan sembuh intinya gitu. Saya akan sembuh. Ya enjoy aja beraktivitas, Betul. bersosialisasi, dan tetap harus jauhi hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan oleh si pengidap. Kayak ini kan dia kan sudah Iya. positif nih terinfeksi, tapi dia masih melakukan hal-hal yang seks bebas kayak itu ya percuma gitu kan. Iya, percuma. Nah, salah satunya memang yang harus dilakukan selain apa terapi medis itu psikologis pasien. Pada intinya HIV itu bisa sembuh lah ya, maksudnya itu. Kalau semisal pun kita sedang mengidap, kita harus menjauhi yang kayak tadi Pak Deden bilang ya. Ya, Mm-mm. intinya mungkin bagi masyarakat HIV itu tetap harus diperhatikan, maksudnya dalam hal lingkungan lah, khususnya habitual ke masyarakat, apalagi pada dalam remaja. Sekarang kan lagi maraknya di Bandung ya kalau nggak salah. Oh, nggak tahu saya. Iya, lagi berita lagi marak-maraknya banyak pemuda yang terkena HIV. Salah satunya ada dari lingkungannya. Jangan sampai terkena zona yang 18 plus itu, yang bebas maksudnya. Kalau misalkan nongkrong-nongkrongnya boleh aja, cuman jangan sampai ke yang lebih dalam. Betul. Nah itulah. Yang penting mah kalau semisal kita udah ngelakuin seks bebas ya udahlah, maksudnya itu ya mungkin anggaplah itu yang terakhir gitu kan. Ya nggak boleh juga sih, nggak sebenarnya boleh bukan yang juga. terakhir. Saya kira Nggak boleh tuh juga masih sih. boleh kan, saya masih mungkin ya itulah gitu Dan maksudnya. dan juga kebersihan. Karena sebagian dari iman mungkin ya, kebersihan. Ya mungkin video dari kami cukup sekian. Misalnya teman-teman ada yang mau tanyakan lagi bisa mungkin komen di bawah ya. Iya, Komen di bawah mana coba? Di Di bawah sini ya. komentar mungkin dari Instagram, YouTube, TikTok, MIRC, micet atau apalah gitu ya. Jangan lupa subscribe YouTube kita, Cemi Berbagi. Ya. Terima kasih.